Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bainur Hidayati Kartiwi Putri Rinjani, NIM 18051009. Secara umum, pengertian dari metamorfosis adalah proses perkembangan secara biologis yang dialami oleh makhluk hidup dan terjadinya implikasi perubahan fisik dari lahir hingga dewasa. Metamorfosis juga dapat diartikan sebagai suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna, serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuh, fisiologis, dan anatomi. Fase metamorfosis yang pertama ada telur, lalu larva, kemudian pupa atau kepompong, dilanjutkan nimpa, molting, dan terakhir imago. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna atau holometabela. Metamorfosis sempurna merupakan perkembangan hewan dimulai dari tahap telur, larva, pupa, imago. Metamorfosis jenis ini juga disebut dengan holometabela. Binatang yang tergolong mempunyai metamorfosis sempurna harus memiliki 4 fase. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna adalah fase perkembangan hewan atau makhluk hidup lainnya yang hampir tidak mengalami perubahan bentuk apapun pada setiap fase. Pada metamorfosis tidak sempurna biasanya hanya mengalami 3 fase. Hewan yang tergolong ke dalam metamorfosis tidak sempurna mempunyai beberapa karakter. Karakter yang sangat mencolok adalah tidak adanya fase pupa atau kepompong. Lalu perbedaan bentuk pada fase nimpa dan imago hanya terletak pada ukuran dan kematangan dari fungsi organ seperti organ reproduksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Febriadi, NIM 18051022. Kami mengamati metamorfosis pada nyamuk. Nah, metamorfosis pada nyamuk merupakan metamorfosis sempurna. Awal dari metamorfosis pada nyamuk yaitu nyamuk betina meletakkan atau bertelur di atas permukaan air yang tergenang. Nah, telur nyamuk ini akan menetas dalam kurun waktu sampai 3 hari. Nah, menetasnya telur nyamuk tergantung dari suhu atau lingkungan sekitarnya. Setelah telur menetas, fase selanjutnya adalah fase larva. Nah, larva nyamuk biasanya disebut dengan jentik nyamuk. Nah, jentik nyamuk ini biasanya berada di permukaan air yang tergenang untuk makan atau untuk bernapas melalui simponnya. Nah, fase jentik ini berlangsung sampai 8 hingga 10 hari. Nah, jentik nyamuk pada bagian luar tubuhnya terdapat exoskeleton di mana ketika jentik nyamuk tumbuh dewasa atau bertambahnya ukuran jentik, maka jentik nyamuk harus melepaskan exoskeleton ini agar tumbuh secara normal. Nah, setelah fase jentik ini berakhir, maka fase selanjutnya adalah fase pupa. Fase pupa ini berlangsung selama 2 sampai 3 hari di mana pupa atau kepompong nyamuk ini berbeda dari pupa atau kepompong pada serangga lainnya, di mana kepompong atau pupa nyamuk ini bisa atau dapat bergerak secara bebas, tidak seperti kepompong lainnya. Selama fase pupa berlangsung, pupa nyamuk tidak memerlukan makanan atau nutrisi lainnya sampai pupa siap untuk menjadi nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa akan keluar melalui bagian atas pupa. Nah, nyamuk dewasa ini akan berdiam untuk sesaat menunggu semua bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk dewasa yang baru berubah dari pupa akan beristirahat di permukaan air untuk sementara waktu. Pada saat beristirahat, nyamuk akan mengeringkan diri dan menunggu bagian-bagian tubuhnya mengeras. Nyamuk baru dapat terbang setelah seluruh tubuhnya kering, sehingga nyamuk bisa mengeluarkan sayap dengan mudah.
Dibutuhkan waktu beberapa hari hingga nyamuk dapat mencari makan dan berkembang biak kembali. Nyamuk betina dapat bertahan hidup sekitar 42 hingga 56 hari, sedangkan nyamuk jantan hanya bertahan 10 hari saja. Makanan utama nyamuk jantan adalah nektar bunga, sedangkan makanan utama nyamuk betina adalah darah makhluk hidup. Darah tersebut dibutuhkan untuk melengkapi asupan protein nyamuk. Bentuk mulut nyamuk betina menyerupai jarum suntik hingga panjang dan runcing, yang berfungsi untuk menusuk pada mamalia baik manusia maupun binatang sebagai penghisap darah. Hal ini berbeda dengan nyamuk jantan yang memiliki bentuk mulut lebar sehingga nyamuk jantan tidak menghisap darah namun memangsa larva nyamuk. Sebenarnya nyamuk tidak hanya dapat makan darah, melainkan sari bunga, sayur, namun tidak mengandung protein. Nah, sebagai pemenuhan kebutuhan protein ini, nyamuk akan menghisap darah. Selain itu, nyamuk betina menghisap darah juga karena untuk menutrisi dirinya ketika siap mengandung.